Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita selalu mulai dengan ngopi dulu. Bismillah. Wih, sedap. Kopinya Columbia dong. Dibuat cappuccino buatan sendiri. Ini malam karena menjelang Isya, menjelang tarawehan ya sebetulnya lebih tepatnya. Nah ini pas bulan puasa, jadi ngobrol-ngobrolnya juga tentang tentang sesuatu yang harusnya rada berat ya, philosophical. Masih tentang IoT nih ya, saya masih kepikiran IoT. Jadi sebenarnya sambil memikirkan future teknologi ya, masa depannya atau seperti apa Internet of Things ini sebetulnya gitu ya. Karena kalau biasanya kan selalu ya, kalau saya mulai menyukai sesuatu tuh selalu modus saya dalam membuat perusahaan. Nah, ini kemudian perusahaannya melakukan apa gitu ya dengan teknologi ini. Jadi kalau perusahaannya ada lah ya, tapi melakukan apanya ke depannya apa gitu. Yang sudah dilakukan adalah memasang sensor, merakit berbagai komponen computing, networking, power dan sensor ya udah dijadikan satu. Terus ke depannya seperti apa? Tentu saja ada hal untuk memperbaharui teknologinya ini ya, menjadi lebih baik, lebih handal, lebih cepat, lebih murah dan seterusnya itu selalu ya dalam arah pengembangan. Jadi tahun-tahun ke depan mungkin yang mau difokuskan itu adalah kehandalan dulu ya. Kehandalan dulu, baru kemudian masalah biaya ya, harga ya. Karena kalau dari segi kemampuan masih dalam jangkauan yang masuk akal lah ya, gitu ya. Gitu. Jadi kita harus lihat dari sisi itunya ya. Itu yang sedang dilakukan ya, yang ini ya. Ini, mohon maaf ya, saya harus nyeruput kopinya karena mumpung masih panas, mumpung masih enak. Mau maafin kalau bagi yang terganggu ya. Nah, sebetulnya kan kita ini berada di dunia yang saya sebut non-machine ya, non-digital, bukan komputer. Jadi dunia nyata itu ya dunia nyata kita gitu ya. Kemudian dari dunia nyata ini bagaimana kita menghasilkan atau membuat datanya itu masuk ke komputer. Contohnya video ini juga begitu ya. Dari dunia nyata saya gini ya, dari fisikal gini, kemudian dikonversikan menjadi komputer. Tadinya juga video itu juga analog ya, ketika kita bicara kamera semuanya analog. Kemudian dari ini bagaimana dia bisa masuk ke komputer, maka itu didigitalkan, buat digital jadi masuk komputer, sehingga sekarang bisa dinikmati lewat internet ya. Anda nontonnya lewat YouTube, terus mungkin lewat Spotify, lewat TikTok, apapun platformnya, menikmati ini semua. Nah tapi itu udah masuk di digital. Nah kalau sudah masuk di digital itu ranahnya atau domainnya mesin bisa melakukan sesuatu. Kalau dulu domain digital tuh susah, makanya domain dulu adalah teks. Makanya semuanya itu dikonversikan ke teks karena komputer baru mampu memprosesnya teks. Sekarang komputer sudah mampu memproses image, memproses suara, dan sekarang sudah mulai memproses video, mulai bisa memahami video. Konversikan dulu ke dalam sesuatu yang dimengerti komputer, kemudian itu ya. Jadi itu. Nah, membawa dunia dari dunia analog ini, dunia real ke dunia nyata, dunia real ke dunia nyata ke dunia komputer gitu ya. Soalnya saya masih mau bilang yang nyata tuh yang mana, yang ini atau yang di komputer yang nyata. Ya, jadi dari dunia analog ke dunia digital itu yang membutuhkan Internet of Things, itu yang kita sebut IoT ya sebetulnya. Tapi sebenarnya lebih tepatnya itu bukan itu ya, dunia sensor ya sebetulnya, sensor. Tapi kalau ini yang keren kan IoT ya, bagaimana menangkap hal-hal dari dunia analog ini, dunia fisikal kita ini ke dunia digital gitu. Jadi yang kita lakukan kita adalah melakukan konversi itu. Nah tapi untuk siapa dan untuk apa gitu ya. Dulu saya nggak kepikiran nih mau pikir ini. Jadi dulu saya ya melakukan aja untuk kita ini manusia. Tapi sekarang baru kepikiran ini yang diuntungkan adalah mesin ya. Mesin yang diuntungkan. Mesin itu ya algoritma kita, codingan kita, dan sekarang adalah AI ya, artificial intelligence. Jadi kita menyerahkan yang saya lakukan ini, effort saya itu adalah menjembatani dunia saya ini ke dunia komputer ya. Kemudian komputer itu menyelesaikan semua.
Jadi saya seolah-olah melayani komputer. Bukan melayani manusia tapi melayani komputer. Wih, ngeri juga nih ya. Nah, ini kalau dulu ini yang kayak gini tuh futuristik ya. Sekarang bukan futuristik, sekarang nih. Jadi di dunianya sekarang ini gitu. Saya ngumpulin ini kan diproses oleh komputer. Nah, kalau komputer sekarang masih di dalam kendali saya. Saya suruh ini, tolong buatkan gambar. Tolong buatkan ini. Nah, dia masih patuh pada saya. Nanti dia bisa membuat gambar sendiri tanpa instruksi saya karena dia mungkin mau melakukan analisis ini, menyampaikan kepada pihak yang membayar dia atau gimana ya, nggak tahu lagi lah ya. Itu ada di video saya yang lain ya, yang mana itu sebenarnya seperti apa. Tapi sepertinya gini, jadi ini yang saya layani itu ya, siapa tuh? Komputer. Nah itu yang saya ngeri juga ya. Real world ke machine ya. Jadi nah, dan ini sekarang baru satu arah ya, baru satu arah saya memberikan ini kepada komputer belum membalikkan lagi. Kalau membalikannya lagi lewat apa? Oh bisa, misalnya tadi paling gampang tuh AC ya, misalnya saya memberikan informasi temperatur, dia bilang ini temperaturnya terlalu panas nih, dia nyalain AC, komputernya menyalakan AC sendiri gitu ya. Kayaknya manusia tuh bagusnya temperaturnya sekian gitu. Nggak tahu ya berapa sih sebetulnya gitu ya. 22 Celsius, 23, 21, 24, nah saya nggak tahu ya. Dia melakukannya sendiri ya, si komputer itu melakukan sendiri. Kalau manusia tuh, ya manusia Indonesia tuh seperti inilah, dikasihnya lah gitu ya. Seperti itu. Jadi kita ke sana dan komputer balikin lagi ya. Ke dunia nyata itu dengan aktuatornya tadi ya, menyalakan AC, menghidupkan air, pompa air, menyalakan mobil, menjalankan mobil dan seterusnya. Nanti akan lebih involve lagi, nggak hanya itu aja, menyalakan lampu di sekitar saya gitu ya, otomatis tanpa intervensi saya, meskipun saya kasih constraint dulu ya, ini adalah lingkungan manusia, tolong jagain lingkungan manusianya, yaitu sayanya gitu ya di sini, dia akan melakukannya sesuai dengan ini saya ya. Jadi kalau saya nyetel lagu keras-keras misalnya, dia akan bilang nggak bisa pak, ini kupingnya nanti rusak, saya kecilin aja volumenya. Enggak mau keras, nggak bisa pak. Bapak lebih baik ini volumenya pelan ya. Itu tetangga ngamuk-ngamuk pak. Ya jadi jangan ini ya. Tolong ini ya speakernya dikecilin, toanya dikecilin. ya. Nah dia melakukannya seperti itu ya. Bisa jadi dua arah nantinya dalam waktu yang dekat akan jadi dua arah. Jadi bukan IoT lagi ya. Nanti namanya apa ya? Saya nggak tahu ya. Jadi apa ya namanya yang ininya ya. Jadi human computer interaction sih memang, tapi bentuknya beda lagi ya. Kalau biasanya human computer interaction itu dalam kaitannya kita komputer programming ya, ini tapi kalau ini dalam kehidupan sehari-hari, man and machine interaction ya. Iya, kok kayaknya berat kali ya bahasannya. Karena baru dapat banyak buku filsafat ya, jadi mikirnya agak sedikit filosofis. Kalau saya belajar dulu ya yang benar itu ya, supaya bisa cerita yang lebih banyak. Anyway, gitu dulu ya. Ini saya mau menikmati kopi saya dulu. Semoga sehat-sehat semuanya ya. Alhamdulillah ini saya masih bisa minum kopi, nggak sakit minum kopi dan masih diperbolehkan minum kopi gitu ya. Ini suatu hal yang patut disyukuri. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam.